Suatu ketika, ayahanda Abu Nawas yang sudah tua itu sakit parah, dan pada akhirnya meninggal dunia. Abu Nawas pun dipanggil ke istana. Ia diperintah Baginda Raja Harun al-Rasyid untuk menguburkan jenazah ayahnya. Apa yang dilakukan Abu Nawas hampir tiada bedanya dengan yang dilakukan ayahnya, baik mengenai tata cara memandikan jenazah hingga mengkafani, menyalati dan mendoakannya. Maka Baginda Raja bermaksud mengangkat Abu Nawas menjadi hakim atau penghulu, menggantikan kedudukan ayahnya. Setelah mengetahui rencana Baginda Raja, tiba-tiba saja Abu Nawas nampak berubah menjadi gila. Sepertinya Abu Nawas tidak setuju dengan rencana Baginda Raja. Akhirnya ia menyusun sebuah siasat. Seusai upacara pemakaman ayahnya, Abu Nawas mengambil sepotong batang pisang dan diperlakukannya seperti kuda. Kemudian ia menunggangi batang pisang itu sambil berlari-lari dari kuburan ayahnya menuju rumahnya. Orang-orang yang melihat menjadi terheran-heran melihat kelakuan Abu Nawas. Pada hari yang lain, Abu Nawas mengajak anak-anak kecil dalam jumlah yang cukup banyak untuk pergi ke makam ayahnya. Dan di atas makam ayahnya itu, ia mengajak anak-anak bermain rebana dan bersuka cita. Kini semua orang semakin heran atas kelakuan Abu Nawas. Mereka menganggap Abu Nawas sudah menjadi gila karena ditinggal mati oleh ayahnya. Pada suatu hari, ada beberapa pengawal utusan Sultan Harun al-Rasyid datang menemui Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, kau dipanggil Sultan untuk menghadap ke istana," kata pengawal itu. "Untuk apa Sultan memanggilku? Aku tidak ada keperluan dengannya," jawab Abu Nawas dengan enteng seperti tanpa beban sedikit pun. "Hai Abu Nawas, kau tidak boleh berkata seperti itu kepada rajamu," kata pengawal yang sedikit kesal. "Hai pengawal, tidak usah banyak bicara. Cepat ambil kudaku ini, dan mandikan di sungai, supaya bersih dan segar," kata Abu Nawas sambil menyodorkan sebatang pohon pisang yang dijadikan kuda-kudaannya. Dan pengawal itu hanya menggeleng-gelengkan kepalanya, melihat kelakuan Abu Nawas. "Abu Nawas, kenapa kau tidak mau menghadap Baginda Raja Harun al-Rasyid?" tanya pengawal itu kepada Abu Nawas. "Katakan saja kepada rajamu, aku sudah tahu. Makanya, aku tidak mau menghadap kepadanya," kata Abu Nawas. "Apa maksudmu, Abu Nawas?" tanya pengawal itu penasaran. "Sudahlah pergi sana, bilang saja begitu kepada rajamu," kata Abu Nawas sembari menyaruk debu dan dilempar ke arah si pengawal dan teman-temannya. Akhirnya si pengawal pun segera menyingkir dari halaman rumah Abu Nawas. Mereka melaporkan keadaan Abu Nawas yang seperti tidak waras itu kepada Sultan Harun al-Rasyid. Mendengar laporan itu, Baginda Raja menjadi murka. Lalu ia berkata, "Kalian sungguh bodoh semuanya, hanya menghadapkan Abu Nawas kemari saja tidak bisa. Cepat bawa dia kemari dengan sukarela ataupun terpaksa." Kemudian pengawal kerajaan itu segera mengajak beberapa prajurit istana. Dan dengan paksa, Abu Nawas berhasil dihadirkan di hadapan raja. Namun lagi-lagi Abu Nawas berlagak konyol di hadapan Baginda Raja Harun al-Rasyid. Bahkan tingkahnya semakin barbar. "Abu Nawas, tolong bersikaplah dengan sopan," tegur Baginda Raja kepada Abu Nawas. "Baiklah Baginda, tapi hamba ingin mengajukan sebuah pertanyaan," kata Abu Nawas. "Apakah itu Abu Nawas?" tanya Baginda Raja penasaran. "Ketahuilah Baginda, terasi itu asalnya dari udang," jawab Abu Nawas. "Kurang ajar, kau menghinaku." Baginda Raja Harun al-Rasyid mulai murka kepada Abu Nawas. "Tidak Baginda, siapa bilang udang berasal dari terasi?" jawab Abu Nawas. Baginda Raja merasa dilecehkan oleh Abu Nawas. Ia pun langsung naik pitam, dan segera memberi perintah kepada para pengawalnya, untuk memukuli Abu Nawas sebanyak 25 kali. Dan setelah dihukum, Abu Nawas yang kurus kering itu akhirnya lemas tak berdaya. Lalu Abu Nawas disuruh keluar istana, dan ketika sampai di pintu gerbang istana, tiba-tiba Abu Nawas dicegat oleh seorang penjaga. "Hai Abu Nawas, tempo hari ketika kau hendak masuk ke kota ini, kita telah mengadakan perjanjian. Apakah kau ingat pada janjimu itu? Jika engkau diberi hadiah oleh Baginda Raja, maka akan dibagi dua denganku. Sekarang manakah bagianku itu?" kata pengawal penjaga pintu gerbang. "Hai penjaga pintu gerbang, apakah kau benar-benar menginginkan hadiah Baginda yang diberikan kepadaku tadi?" tanya Abu Nawas kepada penjaga itu.
Iya, tentu saja, itu kan sudah merupakan perjanjian kita, kata sang penjaga. Baiklah, kalau begitu, akan aku berikan semuanya untukmu, kata Abu Nawas. Ternyata, kau baik hati juga Abu Nawas. Tapi memang sudah seharusnya begitu, kau kan sudah sering menerima hadiah dari Baginda Raja, kata sang penjaga. Tanpa banyak kata lagi, Abu Nawas langsung mengambil sebatang kayu yang agak besar. Lalu penjaga itu dipukulinya sebanyak 25 kali. Tentu saja penjaga itu menjerit-jerit kesakitan, dan menganggap Abu Nawas sudah gila. Setelah penjaga gerbang kota itu kelengar, Abu Nawas segera meninggalkannya begitu saja. Sementara itu si penjaga pintu gerbang mengadukan nasibnya kepada Sultan Harun al-Rasyid. Setelah menerima laporan dari penjaga gerbang, Baginda Raja Harun al-Rasyid segera memerintahkan pengawalnya untuk memanggil Abu Nawas. Dan sesampainya di hadapan Baginda Raja Harun al-Rasyid, Abu Nawas langsung diinterogasi. Hai Abu Nawas, benarkah kau telah memukuli penunggu pintu gerbang kota ini sebanyak 25 kali pukulan? Tanya Baginda Raja kepada Abu Nawas. Ampun tuanku, hamba melakukannya karena sudah sepatutnya dia menerima pukulan itu, jawab Abu Nawas. Apa maksudmu? Coba kau jelaskan sebab musababnya kau memukuli orang itu? Tuanku, hamba dan penunggu pintu gerbang ini telah mengadakan perjanjian, bahwa jika hamba diberi hadiah oleh Baginda, maka hadiah tersebut akan dibagi dua. Satu bagian untuknya, dan satu bagian untukku. Nah, pagi tadi, hamba menerima hadiah 25 kali pukulan, maka aku berikan pula hadiah 25 kali pukulan kepadanya, kata Abu Nawas mencoba menjelaskan. Hai penunggu pintu gerbang, benarkah kau telah mengadakan perjanjian seperti itu dengan Abu Nawas? Tanya Baginda Raja kepada penjaga pintu gerbang. Benar tuanku, tapi hamba tiada mengira jika Baginda memberikan hadiah pukulan, jawab penunggu pintu gerbang. Dasar tukang peras kau ini, Abu Nawas tiada bersalah, bahkan sekarang aku tahu bahwa penjaga pintu gerbang kota Baghdad adalah orang yang suka memeras orang lain. Kalau kau tidak merubah kelakuan burukmu itu, sungguh aku akan memecat dan menghukummu, ancam Baginda Raja kepada penjaga pintu gerbang. Ampun tuanku, hamba berjanji tidak akan mengulanginya lagi, sahut penjaga pintu gerbang dengan gemetar. Tuanku, hamba sudah sangat lelah. Hamba ingin istirahat. Tiba-tiba saja hamba diwajibkan hadir di tempat ini, padahal hamba tiada bersalah sama sekali. Hamba mohon ganti rugi, sebab jatah waktu istirahat hamba sudah hilang karena panggilan tuanku. Padahal besok hamba harus mencari nafkah untuk keluarga hamba, sahut Abu Nawas melayangkan protes kepada Baginda Raja Harun al-Rasyid. Sejenak Baginda terdiam dan mengenyitkan dahinya. Ia begitu terkejut atas protes yang dilayangkan oleh Abu Nawas. Namun tiba-tiba ia tertawa terbahak-bahak. Baginda kemudian memerintahkan bendahara kerajaan untuk memberikan sekantong uang perak kepada Abu Nawas. Lalu Abu Nawas pun pulang dengan hati yang riang. Tetapi sesampainya di rumah, Abu Nawas masih bersikap aneh dan bahkan semakin nyentrik seperti orang gila sungguhan. Pada suatu hari, Baginda Raja Harun al-Rasyid mengadakan rapat dengan para menterinya untuk membahas masalah terkait rencananya yang ingin mengangkat Abu Nawas sebagai qadhi atau hakim kerajaan. Namun para menterinya tidak setuju, dan mengusulkan agar Baginda Raja mengurungkan niatnya untuk mengangkat Abu Nawas menjadi hakim, mengingat gangguan kejiwaan Abu Nawas semakin parah. Akhirnya mereka bersepakat untuk menundanya selama 1 bulan, sembari menunggu kesehatan Abu Nawas pulih. Namun setelah lewat 1 bulan Abu Nawas masih dianggap gila, maka Sultan Harun al-Rasyid terpaksa mengangkat orang lain menjadi qadhi atau hakim kerajaan Baghdad. Konon dalam suatu pertemuan besar, ada seseorang bernama Fulan, yang sejak lama berambisi untuk menjadi tuan qadhi kerajaan. Ia berusaha mempengaruhi orang-orang di sekitar Baginda Raja agar Baginda Raja mengangkatnya menjadi tuan qadhi. Dan ketika ia mengajukan dirinya untuk menjadi qadhi kerajaan kepada Baginda Raja, maka dengan mudah Baginda Raja menyetujuinya. Begitu mendengar si Fulan diangkat menjadi qadhi kerajaan, Abu Nawas merasa lega dan mengucapkan syukur kepada Tuhan. Alhamdulillah, aku telah terlepas dari bala yang begitu mengerikan. Tapi sayang sekali, kenapa harus si Fulan yang menjadi qadhi kerajaan? Kenapa tidak yang lainnya saja, kata Abu Nawas. Jadi selama ini sebenarnya Abu Nawas hanya berpura-pura menjadi gila.
Sebab pada suatu hari, ketika ayahnya sakit parah dan hendak meninggal dunia, ayahnya memanggil Abu Nawas untuk menghadapnya. Kemudian Abu Nawas pun datang mendapati ayahnya yang sudah lemah lunglai. "Hai anakku, aku sudah hampir mati. Sekarang aku minta, ciumlah telinga kanan dan telinga kiriku," perintah ayah Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas segera menuruti permintaan terakhir ayahnya. Ia lalu mencium telinga kanan ayahnya, ternyata berbau harum. Sedangkan yang sebelah kiri, berbau sangat busuk. Lalu sang ayah meminta Abu Nawas untuk menceritakan dengan jujur terkait bau yang telah ia cium. "Wahai ayahku, aku sungguh merasa sangat heran, kenapa telinga yang sebelah kanan berbau harum sekali. Sedangkan telinga yang sebelah kiri, baunya teramat busuk," kata Abu Nawas. Lalu ayahnya berkata, "Pada suatu hari, datang dua orang mengadukan masalahnya kepadaku. Lalu yang seorang aku dengarkan keluhannya, tapi yang seorang lagi tidak kudengar, karena aku tak suka. Beginilah resiko menjadi seorang kodi atau hakim kerajaan, wahai anakku. Jika kelak kau ingin menjadi kodi kerajaan, maka kau akan mengalami hal yang sama. Namun jika kau tidak suka menjadi hakim kerajaan, maka buatlah alasan yang masuk akal, agar kau tidak dipilih sebagai kodi oleh Sultan Harun al-Rasyid." Pada suatu sore, ketika Abu Nawas sedang mengajar murid-muridnya, ada dua orang tamu yang datang ke rumahnya. Di mana, yang seorang adalah wanita tua penjual kopi, sedang yang satunya lagi adalah seorang pemuda berkebangsaan Mesir. Kemudian wanita tua itu berkata beberapa patah kata, lalu dilanjutkan oleh pemuda Mesir itu. Setelah mendengar pengaduan mereka, Abu Nawas menyuruh murid-muridnya untuk menutup kitab mereka. "Wahai murid-muridku, sekarang kalian pulanglah. Jangan lupa ajak teman-teman kalian datang kepadaku pada malam hari ini sambil membawa cangkul, kapak dan martil serta batu," perintah Abu Nawas kepada murid-muridnya. Mendengar perintah gurunya, murid-murid Abu Nawas merasa sangat heran. Namun mereka begitu patuh kepada Abu Nawas dan mereka merasa yakin gurunya selalu membuat kejutan dan berada di pihak yang benar. Kemudian pada malam harinya, mereka pun datang ke rumah Abu Nawas dengan membawa peralatan yang telah diminta oleh Abu Nawas. "Hai kalian semua, pergilah malam hari ini untuk merusak rumah Tuan Kodi yang baru saja jadi. Jika ada yang berusaha mencegah kalian, janganlah kalian pedulikan, terus hancurkan saja rumah Tuan Kodi yang baru itu. Jika ada yang bertanya kepada kalian, katakan saja aku yang menyuruhnya. Dan barang siapa yang hendak melempari kalian, maka pukullah mereka, dan lemparilah mereka dengan batu yang kalian bawa," perintah Abu Nawas kepada murid-muridnya. Mendengar perintah dari Abu Nawas, mereka begitu terkejut. Namun Abu Nawas berusaha untuk meyakinkan murid-muridnya. Setelah berhasil meyakinkan murid-muridnya, mereka segera bergerak menuju rumah Tuan Kodi, sambil berteriak-teriak bagaikan demonstran. Orang-orang kampung merasa heran melihat kelakuan mereka. Lebih-lebih, ketika tanpa basa-basi lagi, mereka langsung merusak rumah Tuan Kodi. Orang-orang kampung itu berusaha mencegah perbuatan mereka. Namun karena jumlah mereka terlalu banyak, maka orang-orang kampung tak berani mencegahnya. Mendengar keributan dari luar rumahnya, Tuan Kodi segera keluar dari rumahnya dan bertanya kepada mereka, "Siapa yang menyuruh kalian merusak rumahku?" tanya Tuan Kodi kepada mereka. Lalu dengan serentak mereka menjawabnya, "Guru kami Tuan Abu Nawas yang menyuruh kami." Setelah menjawab pertanyaan Tuan Kodi, mereka bukannya berhenti. Mereka malah terus menghancurkan rumah Tuan Kodi, hingga rumah itu roboh dan rata dengan tanah. Tuan Kodi hanya bisa marah-marah, karena tidak ada orang yang berani membelanya sama sekali. Lalu ia berkata, "Dasar Abu Nawas provokator. Besok pagi aku akan melaporkannya kepada Baginda Raja Harun al-Rasyid." Keesokan harinya, Tuan Kodi mengadukan kejadian semalam kepada Baginda Raja Harun al-Rasyid. Sehingga Abu Nawas dipanggil untuk menghadap Baginda Raja. "Hai Abu Nawas, apa sebabnya sehingga kau merusak rumah Tuan Kodi?" tanya Baginda Raja kepada Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas menjawabnya dengan santai, "Wahai Tuanku, sebabnya ialah, pada suatu malam hamba bermimpi, bahwasanya Tuan Kodi menyuruh hamba merusak rumahnya, sebab rumah itu tidak cocok baginya, dan dia menginginkan rumah yang lebih bagus lagi. Karena mimpi di malam itu,
maka hamba segera merusak rumahnya." Setelah mendengar penjelasan dari Abu Nawas, lalu Baginda Raja berkata, "Hai Abu Nawas, apakah hanya karena mimpi, sebuah perintah harus dilakukan? Hukum dari negeri manakah yang kau pakai itu?" Kemudian dengan sangat tenang, Abu Nawas menjawabnya, "Wahai tuanku yang mulia, hamba juga memakai hukum Tuan Kodi yang baru-baru ini dia lakukan." Mendengar perkataan yang dilontarkan oleh Abu Nawas, seketika wajah Tuan Kodi menjadi pucat pasi. Bahkan ia terdiam 1000 bahasa. "Hai Tuan Kodi, benarkah kau mempunyai hukum seperti itu?" tanya Baginda Raja kepada Tuan Kodi. Tetapi Tuan Kodi tiada bisa menjawab. Wajahnya nampak begitu pucat, dan tubuhnya gemetaran karena takut. "Hai Abu Nawas, janganlah membuatku pusing. Coba jelaskan kepadaku sekarang juga, kenapa bisa ada peristiwa seperti ini?" kata Baginda Raja. "Jadi begini tuanku yang mulia, beberapa hari yang lalu, ada seorang pemuda Mesir datang ke negeri Baghdad ini untuk berdagang sambil membawa harta yang banyak sekali. Pada suatu malam, ia bermimpi menikah dengan anak Tuan Kodi dengan mahar yang sangat besar. Padahal Tuan Kodi tahu, itu hanyalah sebuah mimpi. Tetapi Tuan Kodi yang mendengar kabar itu, langsung mendatangi si pemuda Mesir tadi, dan meminta mahar untuk anaknya. Tentu saja pemuda Mesir itu tak mau membayar mahar hanya karena sebuah mimpi. Tetapi Tuan Kodi tetap merampas semua harta benda milik pemuda Mesir itu. Sehingga pemuda itu terpaksa menjadi seorang gelandangan, dan akhirnya ditolong oleh wanita tua penjual kopi. Baginda sangat terkejut setelah mendengar penuturan Abu Nawas. Tetapi Baginda Raja masih belum percaya 100%. Maka ia memerintahkan Abu Nawas agar memanggil si pemuda Mesir itu. Setelah pemuda itu dihadirkan, lalu Baginda Raja meminta agar pemuda itu menceritakan apa yang telah dialaminya selama ia berada di kota Baghdad. Dan ternyata apa yang diceritakan pemuda Mesir itu sama persis dengan yang diceritakan oleh Abu Nawas. Setelah mendengar penuturan pemuda Mesir itu, Baginda Raja sangat murka. Tuan Kodi yang baru menjabat itu lalu dipecat. Seluruh harta bendanya dirampas dan diberikan kepada si pemuda Mesir. Kemudian Abu Nawas dan pemuda itu pamit untuk meninggalkan istana. Pemuda Mesir itu merasa berhutang budi terhadap Abu Nawas, sehingga ia hendak membalas kebaikan Abu Nawas dengan memberinya imbalan. Namun Abu Nawas menolaknya karena Abu Nawas sungguh ikhlas melakukannya. Pemuda Mesir itu betul-betul terkagum-kagum atas kebaikan Abu Nawas. Sehingga, ketika ia kembali ke negeri Mesir, ia menceritakan tentang kehebatan Abu Nawas kepada penduduk Mesir. Sehingga nama Abu Nawas menjadi sangat terkenal di sana. Di hari itu, Abu Nawas terlihat sangat murung. Abu Nawas hanya tertunduk sedih mendengarkan penuturan istrinya. Di hari yang sial itu, beberapa prajurit kerajaan mendatangi rumahnya, atas titah langsung dari Baginda Raja untuk membongkar rumah Abu Nawas dan terus menggali tanpa bisa dicegah. Kata mereka, tadi malam Baginda bermimpi, bahwasanya di bawah rumah Abu Nawas terpendam emas dan permata, yang tak ternilai harganya. Tetapi setelah mereka terus menggali, ternyata emas dan permata itu tidak ditemukan. Namun Baginda Raja sama sekali tidak meminta maaf sedikit pun atas kejadian itu kepada Abu Nawas. Apalagi untuk mengganti kerugian yang telah diperbuatnya. Hal inilah yang membuat Abu Nawas memendam dendam kepada Baginda Raja. Akhirnya Abu Nawas terus memeras otaknya untuk membalas perbuatan Baginda Raja. Namun, ia tak kunjung menemukan muslihat untuk membalas Baginda. Makanan yang dihidangkan oleh istrinya pun tidak dimakan, karena nafsu makannya lenyap. Pada keesokan harinya, Abu Nawas melihat lalat-lalat mulai menyerbu makanannya yang sudah basi. Tiba-tiba, Abu Nawas tertawa riang. "Tolong ambilkan kain penutup untuk makananku dan sebatang besi," perintah Abu Nawas kepada istrinya. "Untuk apa suamiku?" tanya istrinya merasa heran. "Untuk membalas Baginda Raja," jawab Abu Nawas dengan singkat. Dengan muka yang berseri-seri, Abu Nawas mulai berangkat menuju istana. Dan setibanya di sana, Abu Nawas langsung membungkuk hormat kepada Baginda Raja. "Ampun tuanku,
Hamba menghadap tuanku dengan maksud untuk mengadukan perlakuan tamu-tamu yang tidak diundang. Tiba-tiba mereka memasuki rumah hamba tanpa izin dari hamba dan berani memakan makanan hamba. Siapakah tamu-tamu yang tidak diundang itu, wahai Abu Nawas? Lalat-lalat ini tuanku, jawab Abu Nawas sambil membuka tutup makanannya. Lantas kepada siapa lagi kalau bukan kepada baginda junjungan hamba? Hamba mengadukan perlakuan yang tidak adil ini, tuturnya dengan mimik wajah penuh sedih. Lalu, keadilan yang bagaimanakah yang engkau inginkan dariku? Begini baginda, hamba hanya menginginkan izin tertulis dari baginda, agar hamba bisa dengan leluasa menghukum lalat-lalat itu, ujar Abu Nawas meminta izin kepada baginda raja. Atas permintaan yang sangat aneh itu, baginda raja sama sekali tidak bisa mengelakkan diri untuk menolak permintaan Abu Nawas. Karena pada saat itu para menteri sedang berkumpul di istana bersamanya. Maka dengan sangat terpaksa, baginda membuat surat izin yang isinya memperkenankan Abu Nawas untuk memukul lalat-lalat itu dimanapun mereka hinggap. Setelah mendapatkan izin, tanpa menunggu perintah baginda lagi, Abu Nawas langsung mengusir lalat-lalat di piringnya hingga mereka berterbangan, dan hinggap ke sana kemari. Dengan tongkat besi yang sudah sejak tadi dibawanya dari rumah, Abu Nawas mulai mengejar dan memukuli lalat-lalat itu dengan sangat semangat. Lalat-lalat itu ada yang hinggap di kaca istana. Abu Nawas dengan leluasa memukul kaca itu hingga hancur, lalu di vas bunga yang indah. Kemudian giliran patung hias yang menjadi sasaran empuknya, sehingga sebagian dari istana dan perabotannya remuk diterjang tongkat besi Abu Nawas. Bahkan, Abu Nawas tanpa merasa malu untuk memukul setiap lalat yang kebetulan hinggap di tempayan baginda raja. Melihat apa yang sedang terjadi di hadapannya, baginda raja sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa, kecuali menyadari kekeliruan yang telah dilakukan terhadap Abu Nawas dan keluarganya. Dan setelah merasa sudah puas, Abu Nawas mohon diri untuk pamit meninggalkan istana kepada baginda raja. Barang-barang kesayangan baginda banyak yang hancur. Bukan hanya itu saja, baginda juga harus menanggung rasa malu. Akhirnya baginda raja menyadari suatu hal, betapa kelirunya karena telah berbuat semena-mena kepada Abu Nawas. Abu Nawas yang nampak lucu dan sering menyenangkan orang itu ternyata bisa berubah menjadi garang dan ganas, serta mampu membalas dendam terhadap orang yang mengusiknya. Akhirnya Abu Nawas pulang dengan perasaan sangat melegakan, dan istrinya di rumah pasti sedang menunggu untuk mendengarkan cerita apa yang dibawa dari istana. Dari cerita tersebut kita dapat belajar suatu hal, bahwa janganlah semena-mena terhadap seseorang, terutama orang-orang yang lemah, karena tidak semua orang bisa menerima apa yang telah kita lakukan. Sejak peristiwa penghancuran barang-barang di istana oleh Abu Nawas, yang dilegalisir oleh baginda, sejak saat itu pula baginda ingin menangkap Abu Nawas untuk dijebloskan ke penjara. Sudah menjadi ketentuan hukum, bagi siapa saja yang tidak sanggup melaksanakan titah baginda, maka tanpa disangsikan lagi, ia pasti akan mendapat hukuman. Baginda tahu bahwa Abu Nawas amat takut kepada harimau. Dan pada suatu hari, baginda memerintahkan prajuritnya menjemput Abu Nawas, agar bergabung dengan rombongan baginda Raja Harun al-Rasyid, untuk berburu harimau. Benar saja, Abu Nawas merasa ketakutan dan gemetar. Tetapi, di sisi lain, ia juga tidak berani menolak perintah baginda. Pada suatu hari, dalam perjalanan menuju ke hutan, tiba-tiba cuaca yang cerah berubah menjadi mendung. Baginda memanggil Abu Nawas dengan penuh rasa hormat. Abu Nawas lalu menghampiri baginda. "Tahukah mengapa engkau aku panggil?" tanya baginda kepada Abu Nawas, tanpa sedikit pun senyum di wajahnya. "Ampun tuanku, hamba belum tahu," jawab Abu Nawas. "Lihatlah, sebentar lagi akan turun hujan. Sementara hutan masih sangat jauh dari sini. Aku akan memberimu kuda yang lamban, sedangkan aku dan pengawal-pengawalku akan menunggang kuda yang cepat.
Nanti pada waktu makan siang, kita berkumpul di tempat peristirahatanku. Namun bila hujan turun, kita harus menghindarinya dengan cara kita masing-masing, agar pakaian kita tetap kering. Sekarang, mari kita berpencar Abu Nawas. Baginda mencoba menjelaskan maksudnya kepada Abu Nawas. Kemudian Baginda dan rombongan mulai bergerak. Abu Nawas kini tahu akan suatu hal, bahwa Baginda akan menjebaknya. Ia harus mencari akal untuk lolos dari jebakan Baginda Raja. Dan ketika Abu Nawas sedang berpikir memutar otaknya, tiba-tiba hujan pun turun. Begitu hujan turun, Baginda dan rombongannya segera memacu kuda untuk mencapai tempat perlindungan yang terdekat. Tetapi karena derasnya hujan, Baginda dan para pengawalnya basah kuyup terkena hujan. Ketika waktu makan siang telah tiba, Baginda segera menuju tempat peristirahatannya. Namun belum sempat baju Baginda dan para pengawalnya kering, Abu Nawas datang dengan menunggang kudanya yang lamban itu. Baginda dan para pengawalnya begitu terkejut, karena melihat baju Abu Nawas tidak basah sama sekali. Padahal dengan kuda yang paling cepat saja, Baginda tidak bisa mencapai tempat berlindung yang paling dekat, yang membuatnya basah kuyup. Pada hari berikutnya, Abu Nawas diberi kuda yang paling cepat milik Baginda Raja. Kini Baginda dan para pengawal-pengawalnya mengendarai kuda yang lamban. Setelah Abu Nawas dan rombongan kerajaan berpencar, hujan pun turun seperti kemarin. Sialnya, hujan hari ini turun lebih deras daripada kemarin. Baginda dan pengawalnya pun langsung basah kuyup terkena hujan, karena kuda yang ditungganginya tidak bisa berlari dengan kencang. Ketika saat bersantap siang tiba, Abu Nawas tiba di tempat peristirahatan lebih awal dari Baginda dan pengawalnya. Di sana ia menunggu kedatangan Baginda Raja dan pengawalnya. Selang beberapa saat, Baginda dan para pengawalnya pun tiba, dengan pakaian yang basah kuyup terkena hujan. Melihat Abu Nawas dengan pakaian yang tetap kering, Baginda menjadi penasaran. Beliau tidak sanggup lagi menahan keingintahuan yang selama ini disembunyikannya. Dan akhirnya Baginda pun bertanya kepada Abu Nawas. "Terus terang, bagaimana caranya menghindari hujan, wahai Abu Nawas?" tanya Baginda Raja kepada Abu Nawas. "Mudah saja tuanku yang mulia," kata Abu Nawas sambil tersenyum. "Bagaimana bisa, sedangkan aku saja dengan kuda yang cepat, tidak sanggup mencapai tempat berteduh yang terdekat. Apalagi, dengan kuda yang sangat lamban ini," kata Baginda melanjutkan. "Hamba sebenarnya tidak melarikan diri dari hujan. Tetapi begitu hujan turun, hamba secepat mungkin melepas pakaian hamba, dan segera melipatnya, lalu mendudukinya. Ini hamba lakukan sampai hujan berhenti." Mendengar penjelasan dari Abu Nawas, akhirnya Baginda Raja mengakui kecerdikan Abu Nawas. Baginda Raja sama sekali tidak terbesit dalam pikirannya untuk melakukan hal itu. Dan akhirnya Abu Nawas lolos dari jebakan Baginda Raja. Melihat ayam betinanya bertelur, Baginda Raja tersenyum lebar. Beliau segera memanggil pengawalnya agar mengumumkan kepada rakyatnya bahwa kerajaan akan mengadakan sayembara. Sayembara itu berupa pertanyaan yang mudah, tetapi memerlukan jawaban yang tepat dan masuk akal. Barang siapa yang bisa menjawab pertanyaan itu dengan logis, ia akan mendapatkan imbalan yang amat menggiurkan, yaitu 1 pundi penuh uang emas. Tetapi, bila tidak bisa menjawab pertanyaan dengan logis, maka hukumanlah yang menjadi akibatnya. Setelah sayembara itu diumumkan, begitu banyak sekali rakyat yang ingin mengikuti sayembara itu, terutama orang-orang miskin. Beberapa dari mereka sampai menelan air liur, karena mengingat beratnya hukuman yang akan dijatuhkan. Maka tak mengherankan bila pesertanya hanya 4 orang. Dan salah satu dari para peserta yang amat sedikit itu, adalah Abu Nawas. Aturan main dalam sayembara itu ada 2. Pertama, jawaban harus masuk akal. Kedua, peserta harus mampu menjawab sanggahan dari Baginda sendiri. Pada hari yang telah ditentukan, para peserta sudah siap di depan panggung. Baginda juga terlihat duduk di atas panggung. Kemudian beliau mulai memanggil peserta pertama. Peserta pertama pun maju dengan tubuh yang gemetar.
Lalu Baginda bertanya kepadanya, "Mana yang lebih dahulu, telur ataukah ayam?" Lalu peserta pertama pun menjawab telur. "Mengapa telur terlebih dahulu? Apa alasannya?" tanya Baginda kepada peserta pertama. "Bila ayam lebih dahulu, itu tidak mungkin, karena ayam berasal dari telur," kata peserta pertama mencoba memberikan penjelasan kepada Baginda Raja. "Kalau begitu, siapakah yang mengerami telur itu?" sanggah Baginda atas jawaban yang diberikan oleh peserta pertama. Peserta pertama mulai pucat pasi. Wajahnya mendadak berubah putih seperti kertas. Karena ia tidak bisa menjawab sanggahan Baginda Raja. Tanpa ampun, akhirnya ia dimasukkan ke dalam penjara. Kemudian tibalah giliran peserta kedua. Lalu peserta kedua pun maju, dan ia berkata, "Paduka yang mulia, sebenarnya telur dan ayam tercipta dalam waktu yang bersamaan," kata peserta kedua. "Bagaimana bisa bersamaan?" tanya Baginda menyanggah. "Bila ayam lebih dahulu, itu tidak mungkin, karena ayam berasal dari telur. Bila telur lebih dahulu, itu juga tidak mungkin, karena telur tidak bisa menetas tanpa dirami ayam," kata peserta kedua dengan mantap. "Bukankah ayam betina bisa bertelur tanpa ayam jantan?" sanggah Baginda memojokkan peserta kedua. Peserta kedua mulai merasa bingung, dan tidak bisa menjawab sanggahan dari Baginda Raja. Akhirnya peserta kedua juga dijebloskan ke dalam penjara. Kini tibalah giliran peserta ketiga. Lalu ia berkata kepada Baginda Raja, "Tuanku yang mulia, sebenarnya ayam tercipta lebih dahulu daripada telur," kata peserta ketiga. "Kalau begitu, apa alasannya?" tanya Baginda kepada peserta ketiga. "Menurut hamba, yang pertama tercipta adalah ayam betina," jawab peserta ketiga mencoba meyakinkan Baginda Raja. "Kalau seperti itu alasanmu, lalu bagaimana ayam betina bisa beranak pinak seperti sekarang? Sedangkan ayam jantan tidak ada," kata Baginda mencoba memancing. "Begini Baginda, ayam betina bisa bertelur tanpa ayam jantan. Telurnya dirami sendiri, lalu menetas, dan menurunkan anak ayam jantan, kemudian menjadi ayam jantan dewasa, dan mengawini induknya sendiri," kata peserta ketiga mencoba menjelaskan. "Lalu, bagaimana bila ayam betina mati, sebelum ayam jantan yang sudah dewasa sempat mengawininya?" tanya Baginda kepada peserta ketiga. Karena merasa terpojok, peserta ketiga pun tidak bisa menjawab sanggahan Baginda. Akhirnya ia pun dimasukkan ke dalam penjara. Setelah peserta ketiga selesai, kini giliran peserta terakhir, yaitu Abu Nawas. Lalu ia berkata kepada Baginda Raja, "Kalau menurut saya, yang pasti adalah telur dulu, baru ayam," kata Abu Nawas kepada Baginda Raja. "Coba, terangkanlah secara logis kepadaku, wahai Abu Nawas," kata Baginda ingin tahu. "Begini Baginda, ayam bisa mengenali telur. Sebaliknya, telur tidak bisa mengenali ayam," kata Abu Nawas dengan singkat. Atas jawaban yang dikemukakan oleh Abu Nawas, agak lama Baginda Raja pun terdiam merenung. Kali ini Baginda sama sekali tidak bisa menyanggah alasan yang diberikan oleh Abu Nawas. Akhirnya Abu Nawas memenangkan sayembara, dan berhak membawa pulang hadiah emas yang sangat banyak itu. Di siang itu, Abu Nawas sedang berjalan-jalan santai. Dari kejauhan, ia melihat ada kerumunan massa. Karena penasaran, Abu Nawas segera menghampiri kerumunan itu, lalu Abu Nawas bertanya kepada seorang kawan, yang kebetulan berjumpa di tengah jalan. "Ada kerumunan apa di sana?" tanya Abu Nawas kepada kawannya. "Oh, itu pertunjukan keliling yang melibatkan monyet ajaib," jawabnya kepada Abu Nawas. "Apa maksudmu dengan monyet ajaib?" Abu Nawas mulai penasaran. "Iya, monyet ajaib, jadi monyet itu bisa mengerti bahasa manusia. Dan yang lebih menakjubkan adalah, monyet itu hanya mau tunduk kepada pemiliknya saja," kata kawan Abu Nawas mencoba menjelaskan. Mendengar penjelasan dari kawannya, Abu Nawas semakin tertarik. Ia tidak tahan untuk menyaksikan kecerdikan dan keajaiban hewan primata itu. Dengan cepat, Abu Nawas segera menghampiri kerumunan itu.
Karena begitu banyak penonton yang menyaksikan pertunjukan itu, sang pemilik monyet dengan bangga menawarkan hadiah yang cukup besar bagi siapa saja yang sanggup membuat monyet itu mengangguk-angguk. Dan tidak heran bila banyak di antara para penonton yang mencoba maju satu persatu. Mereka berupaya dengan beragam cara untuk membuat monyet itu mengangguk-angguk. Tetapi upaya yang mereka lakukan sia-sia, karena monyet itu tetap menggeleng-gelengkan kepalanya. Melihat kegigihan monyet itu, Abu Nawas semakin merasa penasaran. Hingga akhirnya ia maju untuk mencobanya. Dan setelah berhadapan dengan hewan itu, lalu Abu Nawas bertanya, "Tahukah engkau, siapa aku?" Abu Nawas mencoba bertanya, tapi monyet itu menggelengkan kepalanya. "Apakah engkau tidak takut kepadaku?" Abu Nawas mencoba bertanya lagi, namun monyet itu tetap menggelengkan kepalanya. "Apakah engkau takut kepada tuanmu?" tanya Abu Nawas mencoba memancing monyet itu. Dan monyet itu mulai ragu. "Bila engkau tetap diam saja, maka akan aku laporkan kepada tuanmu." Lanjut Abu Nawas mulai mengancam, dan akhirnya monyet itu terpaksa menganggukkan kepalanya. Atas keberhasilan Abu Nawas yang membuat monyet itu mengangguk-angguk, maka ia layak mendapat hadiah berupa uang yang banyak. Karena kejadian itu, membuat sang pemilik monyet itu marah bukan main. Hingga ia memukuli binatang yang malang itu. Karena pemilik monyet itu merasa sangat malu sekali. Pada hari berikutnya, ia ingin menebus kerugian yang dideritanya kemarin. Kali ini ia melatih monyetnya agar tidak menggeleng-gelengkan kepala, tapi justru harus mengangguk-anggukan kepalanya. Bahkan ia mengancam akan menghukum berat bila monyetnya sampai terpancing mengangguk-anggukan kepalanya, terutama oleh Abu Nawas. Saat-saat yang dinantikan pun telah tiba. Kini para penonton yang ingin mencoba, harus sanggup membuat monyet itu menggeleng-gelengkan kepalanya. Maka seperti hari sebelumnya, banyak para penonton tidak sanggup memaksa monyet itu menggeleng-gelengkan kepalanya. Setelah tidak ada lagi yang sanggup mencobanya, Abu Nawas pun maju untuk mencobanya. Abu Nawas mengajukan pertanyaan yang sama seperti hari sebelumnya. "Tahukah engkau, siapakah aku?" Abu Nawas mencoba bertanya kepada monyet itu, dan monyet itu menganggukkan kepalanya. "Apakah engkau tidak takut kepadaku?" Abu Nawas mencoba bertanya untuk yang kedua kalinya, dan monyet itu tetap menganggukkan kepalanya. Tetapi Abu Nawas tidak menyerah begitu saja. Ia kembali bertanya kepada monyet pintar itu, "Apakah engkau takut kepada tuanmu?" Abu Nawas mengulang pertanyaan seperti hari sebelumnya, namun monyet itu tetap menganggukkan kepalanya. Karena monyet itu lebih takut terhadap ancaman tuannya. Tidak kehabisan akal, akhirnya Abu Nawas mengeluarkan bungkusan kecil berisi balsam panas. "Tahukah engkau, apa guna balsam ini?" Abu Nawas mencoba bertanya lagi, namun monyet itu tetap mengangguk. "Baiklah, bolehkah jika aku gosok selangkanganmu dengan balsam ini?" Abu Nawas mencoba memohon kepada monyet itu, dan monyet itu tetap menganggukkan kepalanya. Lalu Abu Nawas menggosok selangkangan monyet itu. Dan tentu saja monyet itu merasa kepanasan dan mulai panik. "Panik enggak, ya paniklah, masa enggak?" Kemudian Abu Nawas mengeluarkan bungkusan yang cukup besar. Bungkusan itu juga berisi balsam panas. Lalu Abu Nawas mencoba menawarkannya kembali kepada monyet itu. "Maukah engkau, bila balsam ini kuhabiskan untuk menggosok selangkanganmu lagi?" Abu Nawas mulai mengancamnya. Jelas saja monyet itu mulai merasa ketakutan. Dan rupanya monyet itu lupa akan ancaman tuannya. Sehingga monyet itu terpaksa menggeleng-gelengkan kepalanya, sambil mundur beberapa langkah. Dengan kecerdikan akalnya yang licin, akhirnya Abu Nawas mampu memenangkan sayembara. Dengan meruntuhkan kegigihan monyet, yang dianggap cerdik, untuk yang kedua kalinya. Jangankan hanya seekor monyet, manusia paling pandai saja bisa dikelabui oleh Abu Nawas. Kala itu, Baginda baru saja selesai membaca kitab tentang kehebatan Raja Sulaiman, yang mampu memerintahkan para jin memindahkan singgasana Ratu Bilqis di dekat istananya. Baginda tiba-tiba merasa tertarik, dan hatinya mulai tergelitik untuk melakukan hal yang sama. Beliau ingin istananya dipindahkan ke atas gunung, agar bisa lebih leluasa menikmati pemandangan di sekitarnya. Ia merasa hal itu tidak mustahil,
karena ada Abu Nawas yang cerdik yang pasti bisa melakukannya. Abu Nawas pun segera dipanggil untuk menghadap Baginda Raja Harun al-Rasyid. Setelah Abu Nawas dihadapkan, Baginda berkata, "Sanggupkah engkau memindahkan istanaku ke atas gunung, agar aku lebih leluasa melihat negeriku?" tanya Baginda kepada Abu Nawas. Namun, Abu Nawas tidak langsung menjawabnya. Ia berpikir sejenak, hingga keningnya berkerut. Karena, tidak mungkin menolak perintah Baginda kecuali kalau memang ingin dihukum. Akhirnya, Abu Nawas terpaksa menyanggupi proyek besar itu. Tetapi, ada satu lagi permintaan dari Baginda, bahwa pekerjaan itu harus selesai hanya dalam waktu 1 bulan saja. Abu Nawas pun pulang dengan hati yang risau. Setiap malam, ia hanya berteman dengan rembulan dan bintang-bintang. Hari demi hari, dilewatinya dengan kegundahan. Tidak ada hari yang lebih berat dalam hidup Abu Nawas kecuali di hari-hari yang berat itu. Tetapi pada hari ke-9, ia tidak lagi merasa gundah gulana. Pada keesokan harinya, Abu Nawas segera menuju istana. Ia menghadap Baginda untuk membahas pemindahan istananya. Dan dengan senang hati, Baginda akan mendengarkan apa yang diinginkan Abu Nawas. "Ampun tuanku, hamba datang ke sini hanya untuk mengajukan sebuah usul untuk memperlancar pekerjaan hamba nanti," kata Abu Nawas kepada Baginda Raja. "Apakah usulmu itu?" tanya Baginda kepada Abu Nawas. "Hamba akan memindahkan istana Paduka yang mulia, tepat pada hari raya Idul Kurban, yang kebetulan hanya kurang 20 hari lagi," kata Abu Nawas. "Kalau seperti itu, baiklah," kata Baginda Raja. "Satu lagi Baginda, hamba mohon, Baginda menyembelih 10 ekor sapi yang gemuk, untuk dibagikan langsung kepada para fakir miskin," kata Abu Nawas menambahkan. "Baiklah, usulmu aku terima," kata Baginda Raja menyanggupi. Setelah menyampaikan permohonannya kepada Baginda Raja, Abu Nawas pun segera pulang dengan perasaan yang riang gembira. Kini tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkannya. Toh, nanti bila waktunya sudah tiba, ia pasti akan dengan mudah memindahkan istana Baginda Raja. Jangankan hanya memindahkannya ke puncak gunung, ke dasar samudera pun Abu Nawas sanggup. Desas-desus mulai tersebar ke seluruh pelosok negeri. Hampir semua orang harap-harap cemas akan kabar itu. Tetapi sebagian besar rakyat merasa yakin atas kemampuan Abu Nawas. Karena selama ini Abu Nawas belum pernah gagal dalam melaksanakan tugas-tugas aneh yang dibebankan di atas pundaknya. Namun, tetap saja ada beberapa kalangan yang meragukan akan keberhasilan Abu Nawas kali ini. Saat-saat yang dinanti-nantikan pun tiba. Rakyat berbondong-bondong menuju lapangan untuk melakukan salat hari raya Idul Kurban. Dan seusai salat, 10 sapi sumbangan Baginda Raja disembelih, lalu dimasak. Kemudian segera dibagikan kepada fakir miskin. Kini giliran Abu Nawas yang harus melaksanakan tugas berat itu. Abu Nawas terlihat mulai berjalan menuju istana, diikuti oleh semua rakyat yang ingin menyaksikan aksinya. Sesampainya di depan istana, Abu Nawas bertanya kepada Baginda Raja. "Ampun tuanku, apakah istana sudah tidak ada orangnya lagi?" tanya Abu Nawas kepada Baginda Raja. "Tidak ada," jawab Baginda Raja singkat. Kemudian Abu Nawas berjalan beberapa langkah mendekati istana. Lalu ia berdiri sambil memandangi istana. Abu Nawas berdiri mematung, seolah-olah ada sesuatu yang ditunggunya. Baginda Raja juga terlihat begitu sangat tidak sabar. Lalu ia berkata, "Abu Nawas, mengapa engkau belum juga mengangkat istanaku?" tanya Baginda Raja kepada Abu Nawas. "Hamba sudah siap sejak tadi wahai tuanku," kata Abu Nawas kepada Baginda Raja. "Apa maksudmu engkau sudah siap sejak tadi? Kalau engkau sudah siap, lalu apa yang engkau tunggu?" tanya Baginda merasa heran. "Ampun tuanku, hamba menunggu istana Paduka yang mulia, diangkat oleh seluruh rakyat yang hadir, untuk diletakkan di atas pundak hamba. Setelah itu, hamba tentu akan memindahkan istana Paduka yang mulia ke atas gunung, sesuai dengan titah Paduka," kata Abu Nawas mencoba menjelaskan kepada Baginda Raja. Namun Baginda Raja begitu terpana dan hanya bisa terdiam. Baginda Raja tidak menyangka sama sekali, jikalau Abu Nawas masih bisa lolos dari lubang jarum.
Dan pada akhirnya, Baginda Raja menyadari bahwa keinginannya sangat mustahil untuk diwujudkan. Tidak ada henti-hentinya, dan tidak ada kapok-kapoknya. Baginda Raja Harun al-Rasyid selalu memanggil Abu Nawas untuk dijebak dengan berbagai pertanyaan atau tugas yang aneh-aneh. Pada hari itu pun, Abu Nawas juga dipanggilnya untuk menghadap ke istana. Setibanya di istana, Baginda Raja langsung menyambut Abu Nawas dengan sebuah senyuman. "Akhir-akhir ini, aku sering mendapat gangguan perut," kata tabib pribadiku. "Katanya aku kena serangan angin," kata Baginda Raja memulai pembicaraan. "Ampun tuanku, apa yang bisa hamba lakukan hingga hamba dipanggil?" tanya Abu Nawas kepada Baginda Raja. "Aku hanya menginginkan engkau menangkap angin dan memenjarakannya," jawab Baginda Raja. Setelah mendengar jawaban Baginda Raja, Abu Nawas hanya bisa diam. Tak sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Ia sama sekali tidak memikirkan bagaimana cara menangkap angin. Ia justru bingung memikirkan cara untuk membuktikannya ke Baginda Raja, bahwa yang ditangkap itu memang benar-benar angin. Karena hakikatnya, angin tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Tidak ada benda yang lebih aneh dari angin. Tidak seperti halnya air, walaupun tidak berwarna, tetapi masih bisa dilihat. Sedangkan angin, tidak bisa dilihat sama sekali. Baginda Raja hanya memberi Abu Nawas waktu tidak lebih dari 3 hari. Abu Nawas pulang membawa pekerjaan rumah dari Baginda Raja. Namun Abu Nawas tidak begitu sedih, karena berpikir sudah merupakan bagian dari hidupnya. Bahkan merupakan suatu kebutuhan baginya. Ia sangat meyakini bahwa dengan berpikir, akan terbentang jalan keluar dari kesulitan yang sedang dihadapi. Dan dengan berpikir pula, ia yakin bisa menyumbangkan sesuatu kepada orang lain yang membutuhkannya. Terutama orang-orang miskin. Karena tidak jarang pula, Abu Nawas berhasil menggondol sepundi penuh uang emas sebagai hadiah dari Baginda Raja, atas kecerdikannya. Tetapi sudah 2 hari, Abu Nawas belum juga mendapat ide untuk menangkap angin. Apalagi sampai memenjarakannya. Sedangkan besok adalah hari terakhir yang telah ditetapkan Baginda Raja. Abu Nawas pun hampir putus asa. Abu Nawas benar-benar tidak bisa tidur walau hanya sekejap. Mungkin sudah suratan takdir, sepertinya kali ini Abu Nawas harus menjalani hukuman. Karena telah gagal melaksanakan perintah Baginda. Ia berjalan begitu gontai saat menuju istana. Di sela-sela kepasrahannya kepada takdir, tiba-tiba ia ingat sesuatu. Yaitu tentang Aladin dan lampu wasiatnya. Bukankah jin itu tidak terlihat? Abu Nawas bertanya kepada dirinya sendiri. Lalu ia berjingkrak girang, dan segera berlari pulang. Sesampainya di rumah, ia secepat mungkin menyiapkan segala sesuatunya. Kemudian segera menuju istana. Sesampainya di pintu gerbang istana, Abu Nawas langsung dipersilahkan masuk oleh para pengawal. Karena Baginda Raja sudah menunggu kehadirannya. Dengan sangat tidak sabar, Baginda langsung bertanya kepada Abu Nawas. "Sudahkah engkau berhasil memenjarakan angin, wahai Abu Nawas?" tanya Baginda Raja kepada Abu Nawas. "Sudah Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas dengan muka yang berseri-seri, sambil mengeluarkan botol yang sudah disumbat. Kemudian Abu Nawas menyerahkan botol itu kepada Baginda Raja Harun al-Rasyid. "Mana anginnya, wahai Abu Nawas?" tanya Baginda kepada Abu Nawas. "Ada di dalam botol itu tuanku yang mulia," jawab Abu Nawas penuh takzim. "Aku tak melihat apa-apa," kata Baginda Raja. "Ampun tuanku, memanglah angin itu tak bisa dilihat. Tetapi bila Paduka ingin tahu angin, tutup botol itu harus dibuka terlebih dahulu," kata Abu Nawas mencoba menjelaskan. Setelah tutup botol itu dibuka, Baginda mencium bau busuk, yakni bau kentut yang begitu menyengat hidung. "Bau apa ini?" tanya Baginda mulai marah. "Ampun tuanku, tadi hamba buang angin, dan hamba memasukkannya ke dalam botol itu. Karena hamba takut angin yang hamba buang itu keluar, maka hamba memenjarakannya dengan cara menyumbat mulut botol itu," kata Abu Nawas mulai ketakutan. Tetapi kali ini Baginda tidak jadi marah kepada Abu Nawas. Karena penjelasan Abu Nawas memang masuk akal. Dan untuk kesekian kalinya, Abu Nawas selamat. Lalu Abu Nawas pulang ke rumahnya dengan perasaan yang begitu lega.
Kisah kali ini mirip dengan kejadian pada masa Nabi Sulaiman ketika masih muda. Ketika itu, ada seorang bayi yang diakui oleh dua orang ibu, yang sama-sama ingin memiliki anak. Sang hakim rupanya mengalami kesulitan untuk memutuskan siapa sebenarnya yang berhak menjadi ibu dari bayi itu. Karena kasus tersebut telah berlarut-larut, maka terpaksa sang hakim menghadap Baginda Raja untuk meminta bantuan. Baginda pun turun tangan dengan memakai taktik rayuan. Baginda berpendapat, mungkin dengan cara-cara yang amat halus, salah satu wanita itu ada yang mau mengalah. Tetapi kebijaksanaan yang dibuat Baginda Raja, justru membuat suasana semakin kacau. Kedua perempuan itu semakin menjadi-jadi untuk mengakui bahwa bayi itu adalah anaknya. Dan pada akhirnya Baginda Raja pun merasa putus asa. Mengingat tidak ada cara-cara lain lagi yang bisa dilakukan, akhirnya Baginda Raja memutuskan untuk memanggil Abu Nawas. Abu Nawas dihadirkan untuk menggantikan sang hakim. Namun Abu Nawas tidak mau menjatuhkan putusan pada hari itu juga, melainkan menundanya sampai hari berikutnya. Semua yang hadir sangat yakin, jika Abu Nawas pasti sedang mencari akal seperti yang biasa dilakukannya. Padahal, penundaan itu hanya disebabkan karena sang algojo tidak ada di tempat. Pada keesokan harinya, sidang pengadilan diteruskan lagi. Abu Nawas segera memanggil algojo dengan membawa sebilah pedang di tangannya. Lalu Abu Nawas memerintahkan agar bayi itu diletakkan di atas meja. "Apa yang akan engkau perbuat terhadap bayi itu, wahai Abu Nawas?" kata kedua perempuan itu saling memandang. Kemudian Abu Nawas berkata, "Sebelum saya mengambil tindakan, apakah salah satu dari kalian bersedia untuk mengalah dan menyerahkan bayi itu kepada yang memang berhak memilikinya?" Setelah mendengar penjelasan dari Abu Nawas, kemudian keduanya berkata dengan serentak, "Tidak, bayi itu adalah anakku." "Baiklah, kalau kalian memang sungguh-sungguh untuk menginginkan bayi ini, dan tidak ada satupun yang mau mengalah, maka saya terpaksa akan membelah bayi ini menjadi dua bagian, dan dibagikan sama rata untuk kalian berdua," kata Abu Nawas mencoba mengancam mereka. Mendengar keputusan dari Abu Nawas, reaksi perempuan pertama, girangnya bukan kepalang. Sedangkan perempuan kedua, menjerit-jerit histeris. "Jangan, aku mohon jangan belah bayi itu. Biarlah aku rela, jika bayi itu seutuhnya diserahkan kepada perempuan itu," kata perempuan kedua, mencoba memohon kepada Abu Nawas. Mendengar hal itu, Abu Nawas akhirnya tersenyum lega. Sekarang topeng mereka berdua sudah terbuka. Lalu Abu Nawas segera mengambil bayi itu, dan langsung menyerahkannya kepada perempuan kedua. Abu Nawas melakukan hal itu karena tidak ada seorang ibu pun yang tega menyaksikan anaknya disembelih, apalagi di hadapan mata kepala sendiri. Lalu Abu Nawas meminta agar perempuan pertama dihukum sesuai dengan perbuatannya. Akhirnya, Baginda Raja merasa begitu puas terhadap keputusan Abu Nawas. Dan sebagai rasa terima kasih, Baginda Raja menawari Abu Nawas untuk menjadi penasehat hakim kerajaan. Tetapi, Abu Nawas menolak tawaran dari Baginda Raja, karena menurutnya, ia lebih senang menjadi rakyat biasa. Ketika itu, Baginda Raja Harun al-Rasyid kelihatan begitu murung, karena sebuah teka-teki yang mengganggu dalam pikirannya, di mana semua menterinya tidak ada yang sanggup untuk menemukan jawaban dari dua pertanyaan Baginda Raja. Bahkan, para penasihat kerajaan pun merasa tidak mampu memberi penjelasan yang memuaskan untuk Baginda Raja. Padahal, Baginda sendiri ingin mengetahui jawaban yang sebenarnya dari teka-teki itu. Karena teramat begitu penasaran, para penasihat kerajaan menyarankan agar Abu Nawas saja yang memecahkan dua teka-teki yang sangat membingungkan itu. Dan tidak begitu lama, Abu Nawas pun segera dihadapkan kepada Baginda Raja Harun al-Rasyid. Lalu Baginda Raja Harun al-Rasyid mengatakan bahwa akhir-akhir ini, ia sangat sulit untuk tidur, karena diganggu oleh keingintahuan untuk menyingkap dua rahasia alam semesta. "Aku memanggilmu untuk menemukan jawaban dari dua teka-teki yang selama ini mengganggu pikiranku," kata Baginda Raja kepada Abu Nawas. Lalu Abu Nawas bertanya kepada Baginda Raja, "Tuanku yang mulia, sebenarnya rahasia alam yang manakah yang Paduka maksudkan?"
Bolehkah jikalau hamba mengetahui kedua teka-teki itu, wahai paduka junjungan hamba? Lalu Baginda Raja bertanya kepada Abu Nawas. Yang pertama, di manakah sebenarnya batas jagat raya ciptaan Tuhan kita? Tentu saja, di dalam pikiran kita, wahai paduka yang mulia, jawab Abu Nawas singkat. Mengapa engkau menjawab demikian, wahai Abu Nawas? Tanya Baginda Raja kepada Abu Nawas. Tuanku yang mulia, ketahuilah, jikalau ketidakterbatasan itu ada, karena adanya keterbatasan. Dan keterbatasan itu ditanamkan oleh Tuhan di dalam otak manusia. Maka dari itu, manusia tidak akan pernah tahu di mana batas jagat raya ini. Karena sesuatu yang terbatas, tentu tak akan mampu untuk mengukur sesuatu yang tidak terbatas. Mendengar penjelasan yang diutarakan oleh Abu Nawas, Baginda Raja mulai tersenyum karena merasa puas mendengar penjelasan Abu Nawas yang masuk akal. Kemudian Baginda Raja melanjutkan pertanyaannya tentang teka-teki yang kedua. Wahai Abu Nawas, manakah yang lebih banyak jumlahnya? Bintang-bintang yang ada di langit, atau ikan-ikan yang ada di lautan? Tanya Baginda Raja kepada Abu Nawas. Lalu dengan tangkas Abu Nawas menjawabnya, tentu saja ikan-ikan di lautan. Bagaimana bisa engkau langsung memutuskan begitu? Apakah engkau pernah menghitung jumlah mereka? Tanya Baginda Raja merasa heran. Paduka yang mulia, bukankah kita semua tahu bahwa ikan-ikan itu setiap harinya ditangkapi dalam jumlah yang begitu banyak? Namun, jumlah mereka tetap saja banyak, seolah-olah tidak pernah berkurang sedikit pun. Sementara, meskipun bintang-bintang di atas sana itu terlihat begitu banyak, tetapi mereka tidak pernah rontok, seolah-olah tetap seperti itu jumlahnya. Setelah mendengar penjelasan dari Abu Nawas, seketika itu rasa penasaran yang selama ini menghantui Baginda Raja, sirna tak berbekas. Dan atas jasa Abu Nawas yang berhasil menjawab teka-teki itu, Baginda Raja Harun al-Rasyid memberi hadiah Abu Nawas dan istrinya dengan emas yang cukup banyak. Tidak seperti biasanya, pada hari itu Baginda Raja tiba-tiba ingin menyamar menjadi rakyat biasa. Beliau ingin menyaksikan kehidupan di luar istana, tanpa sepengetahuan siapapun. Baginda mulai keluar istana dengan pakaian yang amat sederhana, layaknya seperti rakyat jelata. Di sebuah perkampungan beliau melihat beberapa orang yang sedang berkumpul. Setelah Baginda mendekat, ternyata ada seorang ulama yang sedang menyampaikan kuliah tentang alam barzah. Tiba-tiba, ada seorang yang datang dan bergabung di sana. Lalu ia bertanya kepada sang ulama. Kami menyaksikan orang kafir pada suatu waktu dan mengintip sebuah kuburan. Tetapi kami tiada mendengar mereka berteriak, dan tidak pula melihat penyiksaan-penyiksaan yang katanya sedang dialaminya. Maka, bagaimana cara membenarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang dilihat mata? Lalu ulama itu berpikir sejenak dan berkata, untuk mengetahui yang demikian itu, tentu harus dengan panca indera yang lain. Ingatkah kamu dengan orang yang sedang tidur? Dia kadangkala bermimpi dalam tidurnya, seperti digigit ular, diganggu, dan sebagainya. Ia juga merasa sakit dan takut ketika itu. Bahkan, memekik, dan keringat bercucuran pada keningnya. Ia merasakan hal semacam itu seperti ketika tidak tidur. Sedangkan engkau yang duduk di dekatnya menyaksikan keadaannya. Seolah-olah, tidak ada apa-apa. Padahal apa yang dilihat, serta dialaminya, adalah dikelilingi ular-ular. Maka, jika masalah mimpi yang remeh saja sudah tidak mampu mata lahir melihatnya, mungkinkah engkau bisa melihat apa yang terjadi di alam barzah? Baginda Raja terkesan dengan penjelasan sang ulama. Baginda juga masih ikut mendengarkan kuliah itu. Kini sang ulama melanjutkan kuliahnya tentang alam akhirat. Ulama itu berkata, bahwasanya di surga telah tersedia hal-hal yang amat disukai nafsu. Termasuk juga benda-benda. Salah satu benda-benda itu adalah mahkota yang amat luar biasa indahnya. Tak ada yang lebih indah dari barang-barang di surga, karena barang-barang itu tercipta dari cahaya. Saking indahnya, maka satu mahkota jauh lebih bagus dari dunia dan isinya. Baginda semakin terkesan dengan penjelasan yang disampaikan sang ulama.
Setelah selesai, Baginda langsung kembali ke istananya. Baginda sudah tidak sabar ingin menguji kemampuan Abu Nawas. Kemudian Baginda Raja pun memanggil Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, aku menginginkan engkau sekarang juga untuk pergi ke surga. Kemudian bawakan aku sebuah mahkota surga yang katanya tercipta dari cahaya. Apakah engkau sanggup?" Perintah Baginda Raja kepada Abu Nawas. "Sanggup Paduka yang mulia," kata Abu Nawas. Ia langsung menyanggupi tugas yang sebenarnya mustahil untuk dilaksanakan. Tetapi, Baginda harus menyanggupi pula satu syarat yang akan hamba ajukan. Lanjut Abu Nawas berkata kepada Baginda. "Sebutkan syarat itu," kata Baginda kepada Abu Nawas. "Hamba mohon agar Baginda menyediakan pintunya, supaya hamba bisa segera memasukinya," ucap Abu Nawas. "Pintu apa?" tanya Baginda kepada Abu Nawas. Ia belum mengerti maksud Abu Nawas. "Pintu alam akhirat yang mulia," jawab Abu Nawas. "Apakah itu?" tanya Baginda kepada Abu Nawas. "Pintunya adalah hari kiamat. Ketahuilah wahai Paduka yang mulia, masing-masing alam mempunyai pintu. Pintu alam dunia adalah liang peranakan ibu. Pintu alam barzah adalah kematian. Dan pintu alam akhirat adalah hari kiamat. Sedangkan surga itu berada di dalam alam akhirat. Bila Baginda masih tetap menghendaki hamba mengambilkan sebuah mahkota di surga, maka dunia harus kiamat terlebih dahulu." Mendengar penjelasan dari Abu Nawas, Baginda Raja pun terdiam. Sementara di sela-sela kebingungan Baginda Raja Harun al-Rasyid, Abu Nawas bertanya, "Masihkah Baginda menginginkan mahkota dari surga?" Namun Baginda Raja tidak bisa menjawab sama sekali. Beliau terdiam 1000 bahasa. Sejenak kemudian, Abu Nawas pun langsung mohon diri, karena dirasa Baginda Raja sudah tahu jawabannya. Mimpi buruk yang dialami Baginda Raja Harun al-Rasyid malam itu, menyebabkan Abu Nawas harus diusir dari negeri Baghdad. Abu Nawas sungguh tidak berdaya oleh keputusan Baginda Raja. Karena bagaimanapun, ia harus segera menyingkir meninggalkan negeri Baghdad. Dan masih begitu jelas terngiang-ngiang, kata-kata Baginda Raja di telinga Abu Nawas. "Tadi malam aku bermimpi bertemu dengan seorang laki-laki tua. Ia mengenakan jubah putih, lalu ia berkata, bahwa negeriku akan ditimpa bencana, apabila orang yang bernama Abu Nawas masih tetap tinggal di negeri ini. Ia harus segera diusir dari negeri ini, sebab orang itu akan membawa kesialan. Ia boleh kembali ke negeri ini dengan syarat tidak boleh dengan berjalan kaki, berlari, merangkak, melompat-lompat dan menunggang keledai atau binatang tunggangan yang lainnya." Setelah mendengar kata-kata Baginda Raja, dengan berat hati, dan dengan bekal yang diperkirakan cukup, Abu Nawas mulai meninggalkan rumah. Istrinya begitu terpukul, dan hanya bisa mengiringi kepergian suaminya, dengan derayan air mata. Kini, sudah 2 hari berlalu. Abu Nawas pergi dengan mengendarai keledainya. Bekal yang dibawanya juga mulai menipis. Abu Nawas tidak terlalu meresapi pengusiran dirinya, dengan kesedihan yang terlalu mendalam. Tetapi, justru malah sebaliknya. Abu Nawas merasa bertambah yakin, bahwa Tuhan yang Maha Perkasa, akan segera menolong dirinya, keluar dari kesulitan yang sedang melilit pikirannya. Bukankah tiada seorang teman pun yang lebih baik daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam masa seperti itu? Setelah beberapa hari dari kepergiannya, kini Abu Nawas berada di negeri orang. Ia mulai diserang rasa rindu yang menyayat-nyayat hatinya yang paling dalam. Rasa rindunya, semakin lama semakin menderu-deru, dan begitu sulit sekali untuk dibendung. Memang, tak ada jalan keluar yang lebih baik daripada berpikir. Tetapi, dengan akal seperti apakah ia harus melepaskan diri? Apakah aku akan meminta bantuan orang lain, dengan cara menggendongku dari negeri ini, sampai ke istana Baginda? Tapi tidak akan ada seorang pun yang sanggup untuk melakukannya. Aku harus bisa menolong diriku sendiri, tanpa melibatkan orang lain. Abu Nawas terus bergumam di dalam hatinya. Pada hari ke-19, akhirnya Abu Nawas menemukan cara lain yang tidak termasuk larangan dari Baginda Raja Harun al-Rasyid.
Setelah segala sesuatunya dipersiapkan, Abu Nawas segera berangkat untuk pulang ke negerinya sendiri. Perasaan rindu dan senang menggumpal menjadi satu di hatinya. Kerinduan yang selama ini melecut-lecut semakin menggila, setelah Abu Nawas tahu, sudah semakin dekat dengan kampung halamannya. Mengetahui Abu Nawas bisa pulang kembali ke negerinya, para penduduk terlihat begitu gembira. Desas-desus tentang kembalinya Abu Nawas segera menyebar, secepat bau semerbak bunga yang menyerbu hidung. Kabar kepulangan Abu Nawas juga sampai ke telinga Baginda Harun al-Rasyid. Baginda Raja juga merasa gembira mendengar berita itu, tetapi dengan alasan yang sama sekali berbeda, di mana rakyat begitu gembira atas kepulangan Abu Nawas, karena mereka begitu mencintainya. Sedangkan, alasan Baginda Raja gembira mendengar kepulangan Abu Nawas, karena beliau merasa yakin, kali ini pasti Abu Nawas tidak akan bisa mengelak dari hukuman. Namun, ternyata Baginda amat kecewa dan merasa terpukul, begitu melihat cara Abu Nawas pulang ke negerinya. Karena Baginda sama sekali tidak pernah membayangkan, jikalau Abu Nawas ternyata pulang dengan cara bergelayut di bawah perut keledai. Sehingga Abu Nawas terlepas dari sanksi hukuman yang akan dijatuhkan. Akhirnya Baginda Raja lagi-lagi harus mengakui kecerdikan Abu Nawas. Abu Nawas sebenarnya adalah seorang ulama sufi yang alim. Tak begitu mengherankan, jika Abu Nawas memiliki murid yang tidak sedikit. Di antara sekian banyak muridnya, ada satu orang yang hampir selalu menanyakan, mengapa Abu Nawas sering mengatakan begini dan begitu. Suatu ketika, ada 3 orang tamu bertanya kepada Abu Nawas, dengan pertanyaan yang sama. Manakah yang lebih utama, orang yang mengerjakan dosa-dosa besar, atau orang yang mengerjakan dosa-dosa kecil? Lalu Abu Nawas menjawabnya, tentu saja orang yang mengerjakan dosa-dosa kecil. Orang pertama pun merasa heran dan kembali bertanya, mengapa demikian? Sebab, lebih mudah diampuni oleh Tuhan, kata Abu Nawas. Orang pertama merasa begitu puas dengan jawaban Abu Nawas, karena sesuai dengan keyakinannya selama ini. Lalu orang kedua pun mulai bertanya dengan pertanyaan yang sama, manakah yang lebih utama, orang yang mengerjakan dosa-dosa besar, atau orang yang mengerjakan dosa-dosa kecil? Lalu Abu Nawas menjawabnya, tentu saja orang yang tidak mengerjakan keduanya. Orang kedua merasa heran, dan kembali bertanya, mengapa bisa demikian? Lalu Abu Nawas menjawabnya dengan santai, bahwa, dengan tidak mengerjakan keduanya, tentu tidak memerlukan pengampunan dari Tuhan. Mendengar jawaban dari Abu Nawas, orang kedua langsung bisa mencerna jawaban Abu Nawas. Lalu tibalah giliran orang ketiga yang mengajukan pertanyaan. Manakah yang lebih utama, orang yang mengerjakan dosa-dosa besar, atau orang yang mengerjakan dosa-dosa kecil? Lalu Abu Nawas kembali menjawab pertanyaan yang sama persis itu. Tentu saja jawabannya adalah, orang yang mengerjakan dosa-dosa besar. Lalu orang ketiga itu kembali bertanya kepada Abu Nawas, mengapa demikian, wahai Abu Nawas? Sebab pengampunan Allah kepada hambanya, sebanding dengan besarnya dosa hamba itu. Jawab Abu Nawas. Setelah semua pertanyaan itu terjawab, lalu ketiga orang itu pulang dengan perasaan yang puas. Karena merasa bingung, salah seorang murid Abu Nawas yang menyimak percakapan mereka sedari tadi, juga mengajukan pertanyaan kepada Abu Nawas. Wahai guruku, mengapa dengan pertanyaan yang sama, bisa menghasilkan jawaban yang berbeda? Lalu Abu Nawas menjawab pertanyaan muridnya, bahwa sejatinya manusia dibagi ke dalam 3 tingkatan, yakni tingkatan mata, tingkatan pikiran, dan tingkatan hati. Merasa belum puas, muridnya kembali bertanya, seperti apakah tingkatan mata, tingkatan pikiran, dan tingkatan hati, wahai guruku? Tingkatan mata itu, seperti halnya jika anak kecil melihat bintang. Ia tentu akan mengatakan bahwa bintang itu kecil, karena ia hanya menggunakan matanya. Sedangkan tingkatan pikiran adalah, ketika orang pandai yang melihat bintang di langit. Tentu ia akan mengatakan bahwasanya bintang itu besar, karena ia berpengetahuan.
Dan tingkatan hati adalah ketika orang pandai dan mengerti yang melihat bintang di langit. Tentu ia tetap mengatakan bintang itu kecil, walaupun sebenarnya ia tahu bintang itu besar. Karena bagi orang yang mengerti, tidak ada sesuatu apapun yang lebih besar jika dibandingkan dengan kemahabesaran Allah. Setelah Abu Nawas menjawab semua pertanyaan muridnya, kini murid Abu Nawas mulai mengerti mengapa pertanyaan yang sama persis bisa menghasilkan jawaban yang berbeda-beda. Lalu muridnya bertanya lagi kepada Abu Nawas, "Wahai guruku, mungkinkah jika manusia bisa menipu Tuhan?" "Mungkin," jawab Abu Nawas dengan singkat. "Lalu bagaimana caranya?" "Dengan merayunya, melalui pujian dan doa," kata Abu Nawas. "Ajarkanlah doa itu kepadaku, wahai guruku," pinta murid Abu Nawas. "Baiklah, aku akan mengajarkanmu doa itu. Seperti ini doanya."
Kadangkala, untuk menunjukkan sesuatu kepada sang raja, Abu Nawas tidak bisa hanya sekedar melaporkannya secara lisan. Tetapi Baginda Raja Harun al-Rasyid harus mengetahuinya dengan mata kepalanya sendiri. Abu Nawas bermaksud untuk memberitahu Baginda Raja bahwasanya masih banyak di antara rakyatnya yang hidup sengsara, di mana masih ada praktek jual beli budak di negerinya. Dengan tekad yang amat bulat, Abu Nawas berencana untuk menjual Baginda Raja Harun al-Rasyid. Karena menurut Abu Nawas, hanya Baginda Rajalah yang paling patut untuk dijual. Bukankah selama ini Baginda Raja selalu mempermainkan dirinya dan menyengsarakan pikirannya? Maka, sudah sepantasnya lah kalau sekarang giliran Abu Nawas yang membalas untuk mengerjai Baginda Raja. Lalu Abu Nawas segera pergi menuju istana untuk menghadap dan menyampaikan sesuatu kepada Baginda Raja Harun al-Rasyid. Sesampainya di istana, Abu Nawas langsung mengutarakan maksud kedatangannya. "Ampun Yang Mulia, ada sesuatu yang amat menarik yang akan hamba sampaikan hanya kepada Paduka Yang Mulia." "Apakah itu wahai Abu Nawas?" tanya Baginda Raja kepada Abu Nawas. "Sesuatu yang hamba yakin belum pernah terlintas di dalam benak Paduka Yang Mulia," kata Abu Nawas kepada Baginda Raja penuh yakin. "Kalau begitu, cepatlah ajak aku ke sana untuk menyaksikannya," kata Baginda Raja tanpa rasa curiga sedikit pun. Tetapi, bila Baginda tidak menyamar sebagai rakyat biasa, maka pasti nanti banyak orang-orang yang ingin ikut untuk menyaksikan benda ajaib itu, kata Abu Nawas mencoba menjelaskan. Karena begitu besar keingintahuan Baginda Raja, maka beliau bersedia untuk menyamar sebagai rakyat biasa, seperti yang diusulkan oleh Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas dan Baginda Raja Harun al-Rasyid segera berangkat menuju ke sebuah hutan. Setibanya di hutan, Abu Nawas mengajak Baginda Raja mendekati sebuah pohon yang rindang dan memohon Baginda Raja untuk menunggunya di sana. Sementara itu, Abu Nawas segera pergi untuk menemui seorang badui yang pekerjaannya menjual budak. Abu Nawas mengajak pedagang budak itu untuk melihat calon budak yang akan dijual kepadanya dari jarak yang agak jauh. Abu Nawas beralasan bahwa sebenarnya calon budak itu adalah teman dekatnya. Maka dari itu, Abu Nawas merasa tidak tega jika harus menjualnya di depan matanya. Setelah pedagang budak itu mengamati dari kejauhan, ia pun merasa cocok. Abu Nawas pun segera membuatkan surat kuasa yang menyatakan bahwa pedagang budak sekarang mempunyai hak penuh atas diri orang yang sedang duduk di bawah pohon rindang itu. Setelah mencapai kata sepakat, Abu Nawas langsung pergi, begitu menerima beberapa keping uang emas dari pedagang budak itu. Baginda Raja Harun al-Rasyid terlihat masih menunggu Abu Nawas di bawah pohon rindang itu. Ia belum tahu mengapa Abu Nawas belum juga menampakkan batang hidungnya. Dan ketika pedagang budak itu menghampirinya, Baginda Raja pun merasa heran, mengapa ada orang lain di sana. "Siapa engkau?" tanya Baginda Raja kepada pedagang budak. "Aku adalah tuanmu sekarang," kata pedagang budak itu sedikit kasar. Tentu saja pedagang budak itu tidak mengenali Baginda Raja Harun al-Rasyid dalam pakaian yang amat sederhana.
Apa maksud perkataanmu tadi? Tanya Baginda Raja dengan wajah merah padam. Abu Nawas telah menjual engkau kepadaku, dan inilah surat kuasa yang baru dibuatnya, kata pedagang budak itu dengan kasar. Abu Nawas menjual diriku kepadamu? Kata Baginda Raja yang semakin murka. Iya benar, bentak pedagang budak itu kepada Baginda Raja. Tahukah engkau siapa aku ini sebenarnya? Tanya Baginda Raja yang mulai geram. Tidak, dan itu tidak perlu, kata pedagang budak itu seenaknya. Lalu ia menyeret budak barunya ke belakang rumah. Kemudian Baginda Raja Harun al-Rasyid diberi parang, dan diperintahkan untuk membelah kayu. Terlihat begitu banyak tumpukan kayu di belakang rumah Badui itu, sehingga memandangnya saja Baginda Raja Harun al-Rasyid sudah merasa muak, apalagi jika harus mengerjakannya. Pedagang budak itu terus saja memaksa Baginda Raja untuk melakukannya, meskipun Baginda Raja terus menolaknya. Akhirnya Baginda Raja Harun al-Rasyid pun terpaksa melakukannya. Ia mencoba memegang kayu dan mulai mencoba membelahnya. Namun, si Badui merasa aneh, karena melihat cara Baginda Raja Harun al-Rasyid dalam memegang parang. Kau ini bagaimana? Bagian parang yang tumpul malah kau arahkan ke kayu? Dasar kau ini sungguh bodoh sekali, bentak pedagang budak itu kepada Baginda Raja. Lalu Baginda Raja Harun al-Rasyid mencoba membalik parangnya, hingga bagian yang tajam terarah ke kayu. Ia mencoba membelahnya, namun tetap saja pekerjaannya terasa aneh dan kaku bagi si Badui. Oh, beginikah derita orang-orang miskin mencari sesuap nasi, harus bekerja keras terlebih dahulu, lama-lama, aku tak tahan juga seperti ini, gumam Baginda Raja Harun al-Rasyid. Si Badui menatapnya dengan pandangan heran. Dan lama-kelamaan ia pun menjadi marah. Ia merasa rugi karena telah membeli budak yang begitu bodoh. Hai Badui, cukuplah, aku sudah tidak tahan, kata Baginda Raja mencoba memprotes pedagang budak itu. Kurang ajar, kau budakku, harus patuh kepadaku, kata pedagang budak itu sembari memukul Baginda Raja. Tentu saja Baginda Raja yang tak pernah disentuh orang, langsung menjerit keras saat dipukul kayu. Hai Badui, aku adalah rajamu, kata Baginda Raja sambil menunjukkan tanda kerajaannya. Pedagang budak itu pun kaget, dan mulai mengenali Baginda Raja Harun al-Rasyid. Ia pun langsung menjatuhkan diri sembari menyembah Baginda Raja Harun al-Rasyid. Namun Baginda Raja tidak marah kepada pedagang budak itu dan segera mengampuninya, karena ia memang benar-benar tidak tahu. Tetapi kepada Abu Nawaslah Baginda Raja amat murka dan gemas. Ingin sekali rasanya beliau meremas-remas tubuh Abu Nawas seperti telur. Setelah menjadi korban penjualan budak di waktu itu, Baginda Raja segera memerintahkan para prajuritnya untuk menangkap Abu Nawas. Tetapi tiba-tiba Abu Nawas menghilang entah kemana, karena ia tahu dirinya sedang diburu oleh prajurit kerajaan. Hingga ia pun harus pergi meninggalkan rumahnya, karena takut akan ditangkap. Dan setelah ia tahu para prajurit kerajaan sudah meninggalkan rumahnya, Abu Nawas baru berani pulang ke rumahnya. Suamiku, para prajurit kerajaan tadi pagi mencarimu, kata istri Abu Nawas. Iya istriku, ini urusan yang cukup gawat, karena aku telah menjual Baginda kepada seorang Badui untuk dijadikan budak. Yang benar saja, kenapa kau lakukan hal itu, wahai suamiku? Tanya istri Abu Nawas penuh heran. Aku melakukan itu supaya dia tahu bahwa di negerinya masih ada praktek jual beli budak, dan menjadi seorang budak itu rasanya sungguh sangat sengsara, kata Abu Nawas mencoba menjelaskan. Meskipun sebenarnya maksudmu itu baik, tetapi Baginda pasti sangatlah marah. Buktinya, sampai-sampai prajuritnya diperintahkan untuk menangkapmu, kata istri Abu Nawas. Menurutmu, apa yang akan dilakukan Baginda Raja kepadaku? Tanya Abu Nawas kepada istrinya. Pastinya, engkau akan diberi hukuman yang sangat berat, kata istri Abu Nawas. Kalau seperti itu, sungguh sangat gawat. Aku akan mengerahkan ilmu yang kusimpan, kata Abu Nawas. Abu Nawas segera mengambil air wudhu, lalu ia mendirikan salat 2 rakaat. Kemudian berpesan kepada istrinya. Ia memberitahu istrinya apa yang harus dikatakan bila Baginda datang ke rumahnya.
Tidak berapa lama kemudian, tetangga Abu Nawas dibuat geger, karena istri Abu Nawas tiba-tiba menjerit-jerit histeris. Para tetangga langsung mendatangi rumah Abu Nawas, dan melihat istri Abu Nawas sedang menangis. "Oh tidak, suamiku mati! Suamiku mati!" teriak istri Abu Nawas sambil menangis terseduh-seduh. Mendengar hal itu, para tetangganya begitu terkejut dan sangat terharu. Kini kabar kematian Abu Nawas langsung tersebar sampai ke pelosok negeri. Baginda Raja juga sangat terkejut mendapat berita duka itu. Kemarahan dan kegeraman beliau selama ini pun agak surut, mengingat Abu Nawas adalah orang yang paling pandai menyenangkan dan menghibur Baginda Raja. Beberapa saat kemudian, Baginda Raja beserta beberapa pengawal dan seorang tabib istana segera menuju rumah Abu Nawas. Setibanya di sana, tabib segera memeriksa kondisi Abu Nawas. Sesaat kemudian ia memberi laporan kepada Baginda bahwa Abu Nawas memang telah mati beberapa jam yang lalu. Setelah melihat sendiri tubuh Abu Nawas yang terbujur kaku tak berdaya, Baginda Raja merasa begitu terharu dan meneteskan air matanya. Lalu beliau bertanya kepada istri Abu Nawas, "Adakah pesan terakhir dari Abu Nawas untukku?" "Ada Paduka yang mulia," kata istri Abu Nawas sambil menangis. "Katakanlah kepadaku, pesan terakhir yang ingin disampaikan untukku," kata Baginda Raja. "Suami hamba memohon, sudilah kiranya jika Baginda Raja mengampuni semua kesalahannya di depan semua rakyat," kata istri Abu Nawas sambil terbata-bata. "Baiklah kalau itu permintaan terakhirnya, akan aku lakukan," kata Baginda Raja menyanggupi. Setelah itu jenazah Abu Nawas langsung diusung di atas keranda. Kemudian Baginda Raja mengumpulkan rakyatnya di tanah lapang. Lalu beliau berkata, "Wahai rakyatku, dengarkanlah, bahwa hari ini aku, Sultan Harun al-Rasyid telah memaafkan segala kesalahan Abu Nawas yang telah diperbuat terhadap diriku, dari dunia hingga akhirat. Dan kalian semua adalah sebagai saksinya." Setelah Baginda Raja menyampaikan permintaan maafnya, tiba-tiba dari dalam keranda yang terbungkus kain hijau, terdengar suara yang begitu keras. "Syukur Alhamdulillah!" Seketika para pengusung jenazah terlihat ketakutan, apalagi melihat Abu Nawas bangkit dan berdiri seperti mayat hidup. Seketika itu juga rakyat yang berkumpul mulai berlari tunggang langgang. Mereka saling bertubrukan dan banyak yang jatuh terkilir. Abu Nawas sendiri segera berjalan ke hadapan Baginda Raja. Pakaiannya yang putih-putih membuat Baginda Raja panik. Kau sebenarnya mayat hidup, atau memang kau hidup lagi?" tanya Baginda dengan gemetar. "Iya benar tuanku, hamba masih hidup. Hamba mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas pengampunan tuanku," kata Abu Nawas. "Jadi, kau masih hidup?" tanya Baginda Raja kebingungan. "Betul Baginda, hamba masih segar bugar. Buktinya kini hamba merasa lapar dan ingin segera pulang." "Kurang ajar kau Abu Nawas, ilmu apa yang kau pakai?" tanya Baginda Raja. "Ilmu dari Maha Guru Sufi, guru hamba yang sudah meninggal dunia," jawab Abu Nawas. "Tolong ajarkan ilmu itu kepadaku," pinta Baginda Raja kepada Abu Nawas. "Tidak mungkin Baginda, hanya guru hamba yang mampu melakukannya. Hamba tidak bisa mengajarkannya sendiri kepada Baginda," kata Abu Nawas tidak menyanggupi permintaan Baginda Raja. "Sungguh pelit kau ini Abu Nawas," Baginda Raja menggerutu kecewa. Akhirnya Abu Nawas pulang dengan perasaan yang begitu lega, karena Baginda Raja Harun al-Rasyid telah mengampuni semua kesalahannya. Bagaimana menurut kalian? Abu Nawas memang sungguh cerdik bukan? Secara tidak terduga, pangeran yang menjadi putra mahkota jatuh sakit. Sudah banyak tabib yang didatangkan untuk memeriksa dan mengobati. Dari sekian banyaknya tabib, tidak seorang pun yang mampu menyembuhkannya. Akhirnya Baginda Raja Harun al-Rasyid mengadakan sayembara. Sayembara itu boleh diikuti oleh semua kalangan masyarakat dari semua lapisan, tidak terkecuali oleh para penduduk negeri tetangga. Sayembara yang menyediakan hadiah menggiurkan itu, dalam waktu beberapa hari berhasil menyerap ratusan peserta. Namun tak satu pun dari mereka berhasil mengobati penyakit sang pangeran. Akhirnya sebagai sahabat dekat, Abu Nawas menawarkan jasa baiknya untuk menolong sang putra mahkota.
Baginda Raja Harun al-Rasyid menerima usulan itu dengan penuh harap. Abu Nawas sadar bahwa dirinya bukanlah seorang tabib. Untuk itu ia tidak membawa peralatan apapun. Para tabib yang ada di istana begitu tercengang melihat Abu Nawas yang datang tanpa peralatan yang mungkin diperlukan. Seketika itu mereka berpikir, mungkinkah orang macam Abu Nawas ini bisa mengobati penyakit sang pangeran? Sedangkan para tabib yang terkenal, dengan peralatan yang lengkap saja, tidak sanggup mendiagnosa penyakitnya. Di saat itu Abu Nawas merasa bahwa seluruh perhatian tertuju padanya. Namun Abu Nawas tidak begitu memperdulikannya. Abu Nawas pun segera dipersilahkan memasuki kamar sang pangeran yang sedang terbaring. Lalu ia menghampiri sang pangeran dan duduk di sisinya. Setelah Abu Nawas dan sang pangeran saling pandang beberapa saat, lalu Abu Nawas berkata, "Saya membutuhkan seorang tua, yang di masa mudanya sering mengembara ke pelosok negeri," pinta Abu Nawas. Beberapa saat kemudian, orang tua yang diinginkan Abu Nawas didatangkan. "Coba sebutkan satu persatu nama-nama desa di daerah selatan," perintah Abu Nawas kepada orang tua itu. Ketika orang tua itu menyebutkan nama-nama desa bagian selatan, Abu Nawas menempelkan telinganya ke dada sang pangeran. Kemudian Abu Nawas memerintahkan agar menyebutkan bagian utara, barat, dan timur. Setelah semua bagian negeri disebutkan, Abu Nawas memohon agar diizinkan mengunjungi sebuah desa di sebelah utara. Mendengar hal itu, Baginda Raja Harun al-Rasyid pun merasa heran. Lalu ia berkata kepada Abu Nawas, "Engkau aku undang ke sini bukan untuk bertamasya." "Hamba tidak bermaksud berlibur yang mulia," kata Abu Nawas. "Tetapi, aku belum paham maksudmu," kata Baginda Raja. "Ampun tuanku, kurang bijaksana rasanya bila hamba jelaskan sekarang," kata Abu Nawas. Setelah memohon izin kepada Baginda Raja, kemudian Abu Nawas pergi selama 2 hari untuk mengunjungi desa yang dimaksud. Sekembalinya dari desa itu, Abu Nawas segera menemui sang pangeran, dan membisikkan sesuatu kemudian menempelkan telinganya ke dada sang pangeran. Lalu Abu Nawas menghadap Baginda Raja dan berkata, "Apakah yang mulia masih menginginkan sang pangeran tetap hidup?" tanya Abu Nawas kepada Baginda Raja. "Apa maksudmu?" Baginda Raja balas bertanya kepada Abu Nawas. "Sang pangeran sedang jatuh cinta pada seorang gadis desa di sebelah utara negeri ini," kata Abu Nawas menjelaskan. "Bagaimana bisa kau tahu?" tanya Baginda Raja penasaran. Ketika nama-nama desa di seluruh negeri disebutkan, tiba-tiba degup jantungnya bertambah keras ketika mendengarkan nama sebuah desa di bagian utara negeri ini. Dan sang pangeran tidak berani mengutarakannya kepada Baginda Raja. Kata Abu Nawas menjelaskan. "Lalu, apa yang harus aku lakukan?" tanya Baginda Raja kepada Abu Nawas. "Baginda Raja agar segera mengawinkan pangeran dengan gadis desa itu," jawab Abu Nawas. "Kalau tidak, bagaimana?" tanya Baginda Raja ragu-ragu. "Cinta itu buta. Bila kita tidak berusaha mengobati kebutaannya, maka ia akan mati," jawab Abu Nawas. Rupanya saran dari Abu Nawas tidak bisa ditolak, karena Baginda Raja menyadari satu hal, bahwa sang pangeran adalah putra satu-satunya yang merupakan pewaris tunggal kerajaan. Akhirnya Baginda Raja Harun al-Rasyid menyetujui saran itu, dan begitu mendengar persetujuan Baginda Raja, kondisi sang pangeran berangsur-angsur pulih. Sebagai tanda terima kasih, Baginda Raja memberi Abu Nawas sebuah cincin permata yang amat indah. Pada suatu hari, kawan-kawan Abu Nawas merencanakan untuk mengadakan perjalanan wisata ke hutan. Tetapi tanpa keikutsertaan Abu Nawas, perjalanan tentu akan terasa begitu membosankan. Sehingga, mereka beramai-ramai pergi ke rumah Abu Nawas untuk mengajaknya ikut serta. Abu Nawas merasa tidak keberatan dan menyanggupi ajakan mereka. Kemudian mereka berangkat dengan mengendarai keledai masing-masing sambil bercengkrama. Tanpa terasa, mereka telah menempuh hampir separuh perjalanan. Kini mereka telah tiba di pertigaan sebuah jalan yang jauh dari perumahan penduduk. Mereka pun memutuskan untuk berhenti sejenak, karena mereka merasa ragu-ragu, di mana, sepengetahuan mereka, kedua jalan itu memang menuju ke hutan. Tetapi hutan yang mereka tuju adalah sebuah hutan wisata, bukan hutan yang dihuni binatang-binatang buas yang justru akan membahayakan nyawa mereka. Kemudian Abu Nawas hanya bisa menyarankan untuk tidak meneruskan perjalanan.
Karena bila salah pilih, maka mereka semua tak akan pernah bisa kembali. Bukankah lebih bijaksana bila kita meninggalkan sesuatu yang meragukan? Tetapi salah seorang dari mereka tiba-tiba berkata, "Aku mempunyai 2 orang sahabat yang tinggal di dekat semak-semak sebelah sana. Mereka adalah saudara kembar, dan tak ada seorang pun yang bisa membedakan keduanya, karena rupa mereka begitu mirip sekali, di mana yang satu selalu berkata jujur, sedangkan yang satunya lagi selalu berkata bohong. Dan mereka adalah orang-orang yang begitu aneh, karena mereka hanya mau menjawab satu pertanyaan saja. Apakah engkau mengenali salah satu dari mereka yang selalu berkata jujur?" tanya Abu Nawas. "Tidak, aku pun begitu sulit untuk membedakannya," jawab kawan Abu Nawas singkat. "Baiklah kalau begitu, kita beristirahat sejenak," kata Abu Nawas memberi usul. Kemudian Abu Nawas dan kawan-kawannya istirahat dan memakan daging dengan madu. Seusai makan, lalu mereka berangkat menuju ke rumah saudara kembar itu. Setelah pintu dibuka, maka keluarlah salah seorang dari mereka, dan tanpa banyak basa-basi, lalu ia berkata kepada rombongan Abu Nawas, "Maaf, aku sangat sibuk hari ini. Kalian hanya boleh mengajukan satu pertanyaan saja kepadaku, dan tidak boleh lebih." Kemudian Abu Nawas menghampiri orang itu, dan berbisik kepadanya. Lalu orang itu juga menjawab dengan cara berbisik pula kepada Abu Nawas. Lalu Abu Nawas mengucapkan terima kasih dan segera mohon diri untuk kembali ke hutan. "Hutan yang kita tuju melewati jalan sebelah kanan," ucap Abu Nawas kepada kawan-kawannya. "Bagaimana kau bisa memutuskan harus menempuh jalan sebelah kanan, sedangkan kita tidak tahu, apakah orang yang kita tanya itu, orang yang selalu berkata jujur, atau justru yang selalu berkata bohong?" tanya salah seorang dari mereka kepada Abu Nawas. "Karena orang yang kutanya menunjukkan jalan yang sebelah kiri," jawab Abu Nawas. Kawan-kawan Abu Nawas begitu merasa bingung, dan karena masih belum mengerti juga, maka Abu Nawas menjelaskannya. "Begini, tadi aku bertanya kepadanya, apa yang akan dikatakan saudaramu, bila aku bertanya jalan yang mana yang menuju ke hutan yang indah? Apabila jalan yang benar itu di sebelah kanan, dan bila orang itu kebetulan yang selalu berkata benar, maka ia akan menjawab, jalannya di sebelah kiri. Karena ia tahu, saudara kembarnya akan mengatakan jalan sebelah kiri, sebab saudara kembarnya selalu berbohong. Dan apabila orang itu kebetulan yang selalu berkata bohong, maka ia akan menjawab jalannya sebelah kiri. Karena ia tahu saudara kembarnya yang jujur itu tentu akan mengatakan jalan sebelah kanan, sebab saudara kembarnya selalu berkata benar." Setelah Abu Nawas menjelaskannya, akhirnya mereka mengerti dan segera melanjutkan perjalanan mereka menuju ke hutan yang indah. Alkisah, ada seorang ahli yoga yang mengajak seorang pendeta bersekongkol untuk memperdaya iman Abu Nawas. Setelah mereka mencapai kata sepakat, mereka kemudian berangkat menemui Abu Nawas di kediamannya. Setibanya di rumah Abu Nawas, mereka mendapati Abu Nawas sedang melakukan salat duha. Kemudian mereka disambut dan dipersilahkan masuk oleh istri Abu Nawas, lalu mereka menunggu sambil berbincang-bincang santai di ruang tamu. Seusai salat, Abu Nawas segera menemui mereka. Di tengah perbincangan santai itu, kemudian tamunya mengutarakan maksud kedatangannya. "Kami sebenarnya ingin mengajakmu untuk melakukan pengembaraan suci. Jika tidak keberatan, ikutlah bersama kami, wahai Abu Nawas," kata ahli yoga. "Oh tentu saja, dengan senang hati. Lalu kapan kita akan berangkat?" tanya Abu Nawas dengan polosnya. "Rencananya kita akan berangkat besok pagi," jawab pendeta itu. "Baiklah kalau begitu, kita bertemu di kedai teh besok pagi," kata Abu Nawas menyanggupi ajakan mereka. Keesokan paginya, mereka pun berangkat. Abu Nawas terlihat mengenakan jubah seorang sufi, sedangkan ahli yoga dan pendeta mengenakan pakaian keagamaan masing-masing. Tiba-tiba di tengah perjalanan, mereka mulai diserang rasa lapar, karena memang mereka sengaja tidak membawa bekal. "Hai Abu Nawas, bagaimana kalau engkau saja yang mengumpulkan derma, guna membeli makanan untuk kita bertiga, karena kami berdua akan melakukan kebaktian," ujar pendeta itu. Tanpa banyak bicara, Abu Nawas segera berangkat mencari dan mengumpulkan derma dari dusun satu ke dusun lainnya. Setelah derma terkumpul,
Abu Nawas membeli makanan yang cukup untuk mereka bertiga. Abu Nawas segera kembali ke pendeta dan ahli yoga dengan membawa makanan. Namun, karena sudah tak sanggup menahan rasa lapar, Abu Nawas berkata, "Mari segera, kita bagi makanan ini sekarang," kata Abu Nawas. "Kalau bisa, jangan sekarang. Kami sedang berpuasa," kata ahli yoga. "Tetapi aku hanya menginginkan bagianku saja, sedangkan bagian kalian terserah pada kalian," kata Abu Nawas berusaha menawarkan jalan keluar. "Aku tidak setuju dengan pendapatmu. Kita harus kompak dalam melakukan apapun," kata pendeta berusaha menyangkal. "Betul, aku pun tidak setuju, karena waktu makanku besok. Besok pagi aku baru akan berbuka puasa," kata ahli yoga. "Mengapa sekarang kalian malah tidak mengizinkan aku untuk mengambil bagianku sendiri? Itu sungguh tidak masuk akal," kata Abu Nawas yang mulai merasa jengkel dengan tingkah mereka berdua. Meskipun begitu, pendeta dan ahli yoga tetap bersikeras tidak mengizinkan Abu Nawas mengambil bagian yang menjadi haknya. Abu Nawas pun mulai merasa penasaran, ia pun mencobanya sekali lagi, dan berusaha untuk meyakinkan mereka, agar mengizinkan ia memakan bagiannya, tetapi mereka tetap saja menolaknya. Abu Nawas kini benar-benar merasa jengkel dan marah. Tetapi ia tidak menunjukkan sedikit pun rasa jengkelnya dan berusaha untuk tetap tenang. "Kalau begitu, bagaimana jika kita mengadakan perjanjian?" ujar pendeta itu. "Perjanjian seperti apa?" tanya Abu Nawas kepada pendeta. "Barang siapa di antara kita bermimpi paling indah, maka ia akan mendapat bagian yang terbanyak. Untuk mimpi yang kurang indah maka akan mendapat bagian lebih sedikit, dan yang terburuk akan mendapat paling sedikit sekali." Setelah pendeta itu menjelaskan aturan mainnya, Abu Nawas pun menyetujuinya tanpa memberikan komentar apapun. Malam hari pun tiba, pendeta dan ahli yoga mulai merasa ngantuk dan akhirnya tertidur pulas. Tetapi Abu Nawas tidak bisa tidur, hanya saja ia pura-pura tidur. Setelah merasa yakin bahwa kawan-kawannya sudah terlelap, Abu Nawas mulai menghampiri makanannya. Tanpa berpikir panjang, Abu Nawas memakan habis makanan itu hingga tidak tersisa sedikit pun. Setelah merasa kekenyangan, akhirnya ia tertidur lelap. Dan keesokan harinya mereka terbangun hampir bersamaan. Lalu ahli yoga bercerita dengan wajah yang berseri-seri. "Tahukah kalian, tadi malam aku bermimpi memasuki sebuah taman yang mirip sekali dengan nirvana. Aku pun merasakan kenikmatan yang belum pernah kurasakan sebelumnya selama hidupku." Mendengar kisah mimpi dari ahli yoga, pendeta itu merasa takjub dan mengatakan mimpinya itu sungguh luar biasa. Kemudian, tibalah giliran pendeta yang menceritakan mimpinya. "Aku seolah-olah menembus ruang dan waktu. Dan ternyata memanglah benar, secara tidak sengaja, aku berhasil menyusup ke masa silam, di mana pendiri agamaku hidup. Aku pun bertemu dengan beliau, dan yang lebih membahagiakan adalah, aku telah diberkatinya." Setelah selesai menceritakan mimpinya, ahli yoga juga memuji-muji kehebatan mimpi sang pendeta. Namun Abu Nawas hanya diam, ia bahkan tidak merasa tertarik sedikit pun. Karena Abu Nawas belum juga membuka mulutnya untuk bercerita, pendeta dan ahli yoga pun mulai tidak sabar untuk menanyakan mimpi Abu Nawas. "Kalian tentu tahu Nabi Daud alaihi salam bukan? Tadi malam aku bermimpi berbincang-bincang dengan beliau. Beliau menanyakan kepadaku, apakah aku berpuasa atau tidak. Lalu aku katakan aku berpuasa, karena aku memang tidak makan sejak dini hari. Kemudian beliau menyuruhku segera berbuka, karena hari sudah malam. Tentu saja aku tidak berani menolak perintahnya. Lalu aku segera bangun dari tidur, dan langsung menghabiskan makanan itu.